Dan sekarang banyak, coba silahkan cek. Bagaimana ada orang-orang yang membawa tanpa terasa tuh kemusyrikan mulai datang, dibawa ke tempat ibadah orang lain. Kemudian ada lagi paham yang Allahu Akbar, hati-hati dengan paham-paham semacam ini. Awas, awas, ada paham sepilis. Tahu sepilis artinya? Sekuler, liberal, pluralisme. Di antara paham pluralisme itu menyamakan semua agama sama. Ya, caranya beda-beda menuju Tuhan yang sama. Itu kepercayaan baru tuh. Ya, hati-hati itu, hati-hati dengan yang seperti itu. Semua dianggap sama. Ya kalau dianggap sama, kenapa Anda pilih beda? Ya kalau dianggap sama, kenapa memilih berbeda? Ini paham semacam ini, maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah punya paham seperti ini. Sepintar-pintar orang sekarang melakukan sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh jahiliyah. Ini pertanyaan saya, bodoh mana gitu dengan zaman jahiliyah itu? Silahkan cek, orang jahiliyah itu sebodoh-bodohnya. Waktu Nabi berdakwah, mereka datang kepada Nabi, ngajak Nabi. Malam-malam datang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak usah berselisih, kita nggak usah berperang, kita emang beda, ngaku kita emang beda. Tapi jangan perbedaan ini menjadikan kita berperang. Udah gini aja deh, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Cuman mereka mengatakan kita memang beda. Tuh. Maka setelah itu turun surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma. Tuh, terus sampai lakum dinukum waliyadin ujungnya, sampai ujungnya. Dan itulah keindahan toleransi dalam Islam. Hei, dan bahasanya lembut sekali, menggunakan bahasa yang sangat elok, sopan. Makanya ketika disebutkan kalimat ini, Abu Jahal, Abu Lahab nggak pada marah. Apa kalimatnya? Kafir. Kata Allah turun ayat, katakan hei orang-orang kafir. Tuh, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, itu saat itu betul. Ini saya tidak bercanda, saya serius. Abu Lahab, Abu Jahal, yang lain-lainnya itu pakar bahasa Arab. Mereka bersyair bisa, orang jahiliyah, bahasa Arabnya paling fasih. Disebut kafir, nggak marah tuh. Hei orang-orang kafir, iya tuh. Orang sekarang, Abu yang sekarang tuh agak beda. Benar, saya serius. Itu bahasa Arab nggak bisa. Silakan tanya, nggak bisa. Ya, paham bahasa Arab nggak ngerti. Baca Quran berantakan. Ya, hadis tidak paham. Dan seterusnya. Kemudian dipanggil kafir, marah. Ya, yang paling menarik bukan dia yang dipanggil, kok dia yang marah gitu. Itu kan agak aneh itu. Ya, itu kan agak aneh. Dan itu sebetulnya kalimat kafir itu kalimat sopan sekali. Dari kata kafar, sesuatu yang terhalang, tertutup, yang tak nampak. Diserap ke dalam bahasa Inggris di kafar. Kafar ini menutup isinya sehingga tak tampak, terhalang. Kalau Anda sengaja menutup diri sehingga tidak ingin tampak di hadapan banyak orang, saya tutup wajah saya sekarang. Kelihatan? Maka ketika Anda menutup wajah Anda, bukan saya misal, ketika Anda tutup wajah Anda begini supaya tak nampak, itu bahasa Arab disebut dengan kafir. Orang-orang yang menutup supaya tidak tampak, gak tembus tuh pandangan kepada Anda. Kenapa orang-orang dulu disebut dengan kafir? Bahasa sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum mau menerima hidayah, belum menerima isalah Islam. Kalimatnya sopan sekali, indah sekali. Makanya ketika disebut dengan kalimat sopan penuh adab, orang-orang yang belum mau menerima hidayah, yang masih menutup diri, yang belum kenal dengan Islam, maka ketika dipanggil qul ya ayyuhal kafirun, gak ada yang marah. Silahkan baca sejarah dimanapun Anda dapatkan kitabnya. Tidak pernah disebutkan dalam kitab itu satu pun mengatakan ketika turun surah Al-Kafirun langsung semua orang-orang Arab mengeluarkan pedang. Kata siapa saya kafir? Tidak ada. Dan itu toleransi tingkat paling tinggi. Kita tidak usah berselisih. Sudah berikan kenyamanan masing-masing saja. Kami berikan kesempatan beribadah. Sudah biarkan kami saja ibadah. Anda pun silahkan ibadah sesuai keyakinan Anda. Gak usah saling berselisih. Kalau Anda meminta keterangan kenapa kami ibadah begini, kami jelaskan. Dan toleransi yang paling indah dalam beribadah itu zero tolerance. Lakum dinukum waliyadin. Anda silahkan dengan yang Anda yakini, kami dengan yang kami yakini. Kami gak boleh paksa Anda, la ikraha fiddin. Itu, kami gak pengen maksa. Cuman kalau Anda tanya, kami jelaskan. Sekarang kesalahan saya ada di mana? Kesalahan kami ada di mana? Kami gak pernah paksa Anda. Kami gak nuntut Anda ibadah dengan kami pula. Kami pun tidak memaksa Anda ikut dengan kami. Kami malah menawarkan kalau ingin ibadah silahkan aja. Kami hanya terangkan begini. Kami ibadah seperti ini. Salahnya di mana? Dan kalimatnya indah. Gak pernah Anda direndahkan di situ. Gak ada kalimat hewan. Anda tidak disebut misalnya kambing, sapi, domba dan sebagainya.
Anda tidak disebut tersesat, Anda tidak disebut misalnya macam-macam, tidak ada. Silahkan cek, kalimatnya indah. Dan itulah bahasa Al-Quran, dakwah dengan hikmah, akhlak, kalimat-kalimat yang indah. Nah, itu Anda temukan dalam Al-Quran, gak boleh mencela, tapi ketika diterangkan punya jawaban, harus begitu. Di keyakinan itu kuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah, Quran surah 47 ayat 19. Mesti punya ilmu untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ditanya, jawab. Ini sudah gak bisa jawab, Indomie diterima. Indah lagi. Tuhan kita itu tidak semurah Indomie. Jelas. Nah, itu contoh yang pertama. Kalau Anda nanti bahas lagi banyak contohnya. Banyak. Nah, contoh kedua misal,